Shalom. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu kepada kita yang ada di tempat ini dan begitu juga dengan yang ada di rumah. Sebelum kita memasuki ibadah kita, kami persilakan saat teduh. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik, yang berkenan bagimu. Tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil, serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ambillah dengan doaku, Yesus penahu.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit, naik ke sorga, menjadi pembela bagi orang percaya. Betapa agung karya penyelamatan bagi dunia ini. Namun kami sering kurang menyadari pernyataan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dan kurang menyadari makna pengorbanan Yesus Kristus. Semuanya itu karena keangkuhan kami yang kurang menghargai kasih karunia-Mu, sebab kami kurang mendalami firman-Mu. Ya Tuhan, kini kami sujud di hadapan-Mu mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami, baharuilah hati serta pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ajarilah kami untuk mensyukuri perbuatan serta kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam kasih Allah, semua dosa kita telah diampuni. Dengan demikian, marilah kita tunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Inang Hita Haganupan, Kuriani Tuhan, Kuria GKPS Cengkareng, Batanuan Ijalohita do amplop, ya, persembahan khusus untuk pembangunan, Janah marhite bueni pasu-pasu na Ijalohon hita, itongah-tongah ni keluargata, marhite Haganupan horja pakon lahoan, nuan, mari kita bersama-sama memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Kalau dalam kitab Maleaki, firman Tuhan mengajak kita untuk menguji Tuhan. Ujilah aku, dan Tuhan akan melipat kali gandakan setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satu kunci syaratnya adalah taat dan setia untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu mari kita boleh bersatu hati, kita berdoa untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Martongko Mahita. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, anggonuan ijon kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Bukan dengan segala kelebihan kami saja kami mau membawa apa yang layak kami bawa di hadapan-Mu. Tapi lebih daripada itu, ini adalah tentang ketaatan kami, tentang iman kami yang harus berbuah di dalam Tuhan. Kalau di sepanjang kehidupan kami boleh menikmati banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan, tapi Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan hal itu bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan iman percaya kami. Kami memiliki iman percaya yang kokoh di hadapan Tuhan. Kalau halnya kami boleh diajak oleh Tuhan melalui gereja Tuhan GKPS Cengkareng ini untuk membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya karena kami akan diberkati Tuhan atau supaya Tuhan memberkati kami lebih lagi, tapi kami mendasarkan terlebih dahulu karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kehidupan kami. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu merancangkan banyak hal-hal baik dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah senantiasa menggenggam kehidupan kami. Karena Tuhan juga sudah senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Layakkan kami Bapa, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, jemaat GKPS Cengkareng ini, dengan hati yang rendah kami datang membawa dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau dalam kitab Maleaki, Tuhan marah pada orang-orang Israel karena mereka sembarangan memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Tuhan tidak memerlukan itu sebenarnya. Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya, tetapi Tuhan hanya ingin mau melihat bagaimana hati kami, hidup kami benar-benar taat di hadapan Tuhan. Saat bangsa-bangsa itu memberikan persembahan korban bakaran yang tidak baik, korban bakaran yang tidak baik Tuhan marah bagi mereka.
Oleh karena itu Tuhan menantang, mengajak bangsa itu untuk memberikan persembahan, untuk menguji Tuhan. Oleh karena itu Tuhan izinkan kami, jemaat Tuhan, jemaat GKPS Cengkareng, juga hari ini dimampukan Tuhan untuk taat di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan yang mengerti isi hati kami, Tuhan yang tahu seluruh kehidupan kami. Tidak ada satu hal pun yang dapat kami tutupi dari Tuhan. Tidak ada satu hal apapun yang kami boleh sembunyikan dari Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan, apapun, seberapa besar pun yang akan kami berikan di pagi hari ini ke hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik yang kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Maka kami percaya kami sudah diberkati dan kami terus akan diberkati oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Shalom. Warta Jemaat GKPS Cengkareng, Minggu 18 Juli 2021. Yang pertama, keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak Rp6.838.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk dan yang memberi dan berguna untuk mengembangkan kerajaan Allah. Yang kedua, rencana kegiatan. Yang pertama, ibadah penghiburan SA-GKPS Distrik 7 dilaksanakan Minggu 18 Juli 2021. Hubani Haganuk keluarga Namangaro Ibagas Pusok Niuhur Halani Parujunggolo ni keluarga Bani pandemi COVID-19 Niadongkon Bani Minggu 18 Juli 2021 waktu 19 WIB sampai selesai pelaksanaan melalui Zoom virtual. Link Zoom-nya akan dikirimkan menyusul. Minggu 18 Juli 2021 rapat koordinasi pengurus seluruh seksi kategorial GKPS Cengkareng dimulai pukul 19 WIB sampai selesai pelaksanaan melalui virtual. Diharapkan seluruh pengurus seksi dapat bergabung dan berpartisipasi dalam rapat tersebut. Link akan dikirimkan menyusul 15 menit sebelum rapat dimulai. Senin 19 Juli 2021 akan diadakan ibadah pengapohon jam 19 WIB kepada keluarga Situa Peridiarson Purba. Yang kedua, keluarga Emeritus Sabarudin Purba dan keluarga Situa Aman Manatar Purba. Yang ketiga, keluarga Situa Emeritus Jakiman Siadari. Yang keempat, keluarga Jontara Saragi. Yang kelima, keluarga Juni Dermanson Saragi. Perambilan Pendeta Sorta Ulina Damanik, pembawa acara Situa Karsen Sinaga, pelaksanaan melalui virtual, link menyusul. Kepada semua yang mewakili seksi dan seluruh sektor serta diakonia agar hadir dalam acara penghiburan ini. Rabu 21 Juli 2021, sermon lokal GKPS Cengkareng dimulai pukul 19.30 WIB. Diharapkan seluruh majelis hadir mengikuti sermon tersebut. Kamis 22 Juli 2021, sermon seksi remaja, narasumber penginjil Ella R. Burupurba dan moderator Helmi Nuari Burupurba. Hari Jumat, Partonggoan Sektor, Sabtu 24 Juli 2021, Marguru Malua atau angkat sidi dimulai jam 15 WIB secara virtual. Minggu 25 Juli 2021, Minggu 8 setelah Trinitatis, masuk pukul 9 WIB, pelaksanaan ibadah live dari GKPS Cengkareng. Petugas ibadah dapat dilihat pada warta jemaat. Model kebaktian, model B bahasa Simalungun. Demikian warta jemaat hari ini. Selengkapnya dapat kita lihat warta jemaat di grup WA GKPS Cengkareng. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan buat kami sampai dengan saat ini. Di mana Tuhan pada saat ini kami masih bisa beribadah, baik Tuhan di gereja maupun yang di rumah secara online. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati uang yang masuk dalam minggu ini. Kiranya Engkau berkati uang ini untuk mengembangkan kerajaan-Mu dan juga bagi yang memberi Engkau berkati.
Begitu juga Tuhan, rencana kegiatan kami yang akan kami laksanakan dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati semua acara yang akan kami laksanakan dalam minggu ini sehingga berjalan dengan baik. Kami selalu berserah dan berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita bersatu dalam doa. Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, memberkati setiap umat Tuhan, umat jemaat GKPS Cengkareng. Dalam segala hal Tuhan mengangkat setiap beban lelah kehidupan kami. Tuhan menolong kami untuk boleh tetap kuat, berdiri dan terus berjalan dalam setiap masa kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami teramat yakin tentang Tuhan yang tidak pernah tinggal diam, tapi Tuhan yang terus boleh berkarya di dalam hidup kami. Berkenanlah Engkau ya Allah Tuhan kami saat kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Tuhan yang memateraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, dan akhirnya juga firman Tuhan
yang terus akan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan disapa oleh Tuhan dalam kitab Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengambil Alkitabnya, dan saya akan membacakannya bagi kita semua dalam bahasa Indonesia. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, tapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan kalau sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Terpujilah nama Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan Tuhan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita sebutkan demikian? Karena di semua televisi, di semua berita, di semua media sosial, di seluruh penjuru, hari-hari ini yang terus diberitakan adalah roh ketakutan, yang membuat kita sebagai manusia mendapatkan ketidakpastian di dalam kehidupan kita, mendapatkan kekaburan terhadap hal-hal yang mesti kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak kabur? Orang yang baru memulai usahanya harus mengalami masa PPKM. Orang yang baru memulai tahun ajarannya masuk sekolah, tiba-tiba yang tadinya direncanakan untuk tatap muka sekali sekian minggu, hari ini semuanya berakhir dengan hanya tatap muka saja.
Anak-anak yang baru saja mengalami kebanggaan bisa lulus di sebuah perguruan tinggi yang terbaik, tapi hari ini juga mereka hanya bisa daftar secara online. Kalau dulunya mungkin sudah berfoto-foto di depan kampus yang mereka cita-citakan, hari ini mereka hanya bisa lihat di Google saja atau di YouTube saja. Sungguh miris, ya. Belum dimulai sudah harus gulung tikar, ya. Baru saja dimulai sudah harus tutup. Dan banyak sekali hal-hal yang terus kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu saja sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tentang situasi seperti apapun yang kita alami hari ini, itu harusnya tidak membuat kita menjadi orang yang kecut hatinya, tidak membuat kita menjadi orang yang tawar hatinya, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Karena pengharapan kita bukan kita taruhkan kepada dunia ini, tetapi pengharapan kita taruhkan di dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi, pengharapan kita bukan kita taruhkan kepada dunia ini, tetapi pengharapan kita taruhkan kepada Tuhan. Pak Pendeta gampang sekali ngomongnya kalau kita mengatakan semua pengharapan kita taruhkan kepada Tuhan. Tapi kenyataannya hari ini saya harus gulung tikar. Kenyataannya hari ini saya tidak bisa berangkat ke kampus yang saya mimpikan sudah puluhan tahun. Kenyataannya hari ini usaha yang sedang saya mulai harus tutup dan tidak bisa dibuka. Terus saya harus katakan saya harus berpengharapan di dalam Tuhan. Saya harus tetap menjadi orang yang percaya diri di dalam kehidupan kita. Ngomongnya gampang, actionnya yang susah. Terus kalau saya mau tanya, kalau akhirnya adik-adik yang remaja yang hari ini sudah lulus di perguruan tinggi yang terbaik tapi tidak bisa berangkat ke sana, hanya bisa melihat di Google saja, apakah dengan kita merasa kita kecewa itu akan menjaminkan masa depan dalam kehidupanmu? Tentu tidak. Kalau kita hari ini mengalami kekecewaan dan kita mengalami kerapuhan hati, apakah itu bisa menambah kesuksesan di dalam kehidupan kita? Apakah itu bisa menambah imunitas di dalam kehidupan kita? Apakah itu bisa meraih setiap kesuksesan di dalam kehidupan kita? Rasa kecut dan tawar hati itu hanya akan semakin merongrong kehidupan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mampu untuk berdiri, melihat setiap kehidupan yang seharusnya kita lihat di dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu jangan biarkan iblis dunia ini merongrong kehidupan kita, membuat hidup kita semakin remuk saat kita sebenarnya sudah remuk, membuat kita semakin hancur saat hidup kita memang sedang hancur, membuat hidup kita semakin jatuh ke bawah saat memang kita sedang mengalami goncangan-goncangan iman yang membuat kita jatuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam berpengharapan? Kitab Efesus 2 ayat 11 sampai 22 ingin mengajak kita hari ini melihat setiap momen kehidupan kita bukan lagi kepada struktur masa lalu kita yang tadinya kita merasa kita bukanlah siapa-siapa, juga bukan melihat struktur di masa lalu kita, dalam kesombongan kita, dalam keangkuhan kita merasa kita adalah orang yang hebat. Oh no. Saya mau tanya, siapa hari ini orang yang merasa jago dan bisa merasa jago dengan kenyataan hidup hari ini? Enggak ada. Kalau di televisi banyak kita lihat atau di media sosial, orang yang badannya berotot, ya kan? Yang badannya penuh dengan tato, yang biasanya berada di tempat-tempat orang yang hebat sana, tiba-tiba diminta untuk suntik vaksin, nangis juga kok. Gitu. Badan berotot, bertato, gitu mau disuntik vaksin, nangis. Kelemahannya kelihatan. Ya. Orang yang tadi kelihatan begitu luar biasa dalam kesuksesannya, orang yang begitu sukses di dalam segala bisnisnya, hari ini juga saat disebutkan PPKM akan diperpanjang, dak dik duk dor, dak dik duk der. Hancur. Semua hal yang kita banggakan dalam struktur masa lalu kita itu ternyata membuat hari ini kita tidak bisa merasa hebat, membuat kita hari ini tidak bisa merasa sombong, membuat hidup kita hari ini masih bertanya, kemana kita harus bersandar?
Orang Yahudi sombong, mereka merasa kami adalah umat pilihan Tuhan, kami adalah orang yang bersunat, kami adalah umat yang akan terus diberkati oleh Tuhan. Tapi saat mereka meniadakan Tuhan di dalam Yesus Kristus, saya sebutkan kali 0. Orang-orang yang ada di luar Yahudi yang dulunya tidak mengenal Tuhan, yang dulunya tidak bersunat, yang dulunya tidak mengenal hukum Taurat, yang dulunya disebut sebagai penyembah-penyembah berhala, dan akhirnya mereka merasa tidak memiliki apapun di dalam kehidupan mereka. Tapi saat mereka memandang Tuhan di dalam Yesus, maka hidup mereka dikali 100. Mereka tidak lagi 0, tapi mereka bernilai di hadapan Tuhan. Sehingga Alkitab ingin mengajak kita hari ini, siapapun kita dalam status sosial kita, siapapun kita dalam status kehidupan kita, siapapun kita dalam segala masa lalu latar belakang kita, hari ini Tuhan mau katakan, saat hati kita, pikiran kita, tubuh dan jiwa roh kita arahkan kepada Tuhan, maka kita bernilai dan akan tetap bernilai. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus katakan kepada kita hari ini, jemaat Tuhan yang ada di GKP Cengkareng, dasarnya harus benar, tatapannya harus benar, fokusnya harus benar, tujuannya harus benar, ekspektasinya harus benar. Siapa dia? Orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang terus menatap pengharapannya di dalam Tuhan, orang yang terus melakukan ekspektasi di dalam hidupnya, di dalam berkat-berkat Tuhan. Di luarnya itu 0. Orang Yahudi yang sombong dengan umat pilihan, istilah umat Tuhan, 0 saat mereka meninggalkan Tuhan. Orang-orang non-Yahudi yang masih terus mengandalkan dunia, yang masih terus memuji-muji Allah-Allah lain. Tapi saat keduanya berbalik kembali kepada Tuhan, saat semuanya kembali berbalik kepada Tuhan dan mengarahkan fokusnya kepada Tuhan, maka di sanalah letaknya kita dipersatukan oleh Tuhan dan kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Orang yang tidak mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, omong kosong dia katakan hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Gak mungkin. Coba kita mengoreksi hati kita hari ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada di rumah. Coba sentul, ya. Coba guit nasyam lo bene samping nasyam. Damai enggak? Katakan dengan jujur, damaikah atau tidak? Coba cubit dulu, ganggu dulu yang sebelah kiri, damai enggak Pak? Jawab dengan jujur, damaikah kita hari ini? Kalau kita katakan kita tidak damai, maka kita sedang bersandar kepada dunia. Enggak damai Mak. Kenapa? Kupikir tadi bisa kujamin masa depanku kalau aku lulus di sana, rupanya enggak lulus. Enggak damai Pak. Kenapa? Karena penghasilan kita sudah kurang. Bapak pun setorannya biasanya sekian, ini sudah kurang tinggal 10%. Biasanya bisa beli daging babi sekali 1 minggu, harga daging babi pun sudah 150.000, harga daging naik, setoran bapak kurang katanya. Tempe pun bisa rasa daging babi kalau sambil senyum-senyum makannya, benar enggak? Enggak bisa pendeta bohong itu, tempe ya tetap tempe tapi daging tetap daging, benar? Tapi sekali lagi, apakah hati kita penuh dengan damai sejahtera hari ini? Jawabannya adalah yes. Saat hati kita tertuju kepada Tuhan, saat hati kita tidak jatuh pada kesombongan, dengan segala kebanggaan kita di masa lalu, dengan segala kebanggaan kita hari ini, dunia sedang mengalihkan itu menjadi 0. Yang terpuruk semakin terpuruk. Tapi saat hati kita bawa di hadapan Tuhan, amin. Saat pikiran kita bawa di hadapan Tuhan, saat seluruh kehidupan kita bawa hari ini kepada Tuhan, kita tidak lagi fokus dengan segala sesuatu yang kita banggakan, tidak. Kita tidak lagi fokus dalam segala penderitaan yang kita miliki hari ini, tidak. Tapi kita sama-sama fokus
melihat tentang Tuhan. Mari kita sama-sama fokus melihat tentang Tuhan. Katakan kepada anak-anak kita, mari fokus melihat kepada Tuhan. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan dunia ini. Mari anak-anak katakan kepada orang tuamu hari ini, kepada Bapa, Pak, fokus kita kepada Tuhan. Mak, fokus kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan doa seorang istri akan menyelamatkan anak-anaknya. Mak, terus berdoa bagi kami. Doa seorang ibu akan menyelamatkan anak-anaknya. Teruslah berdoa bagi kami. Doa seorang istri akan menyelamatkan suaminya. Teruslah berdoa bagi kami. Maka damai sejahtera tadi, maka sukacita tadi, maka pengharapan tadi. Amin. Maka sukacita tadi, damai sejahtera tadi, pengharapan tadi, yang sedikit demi sedikit mulai sirna di dalam kehidupan kita. Minggu 18 Juli, ya. Minggu 18 Juli 2021, melalui kitab Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya dan Anda, kita haganupan, na siyam bapainang, na igareja sonehoman na iruma. Fokusnya jangan salah. Amin. Fokusnya jangan salah. Fokusnya bukan tentang apa yang dunia mau janjikan, tapi fokusnya kepada apa yang Tuhan janjikan. Maka fokus kita bukan tentang dunia, tapi fokus kita tentang Tuhan. Maka segala sesuatu beban berat kehidupan yang kita alami hari ini, mari kita rangkul itu semua, kita bawa di hadapan Tuhan. Maka Paulus menjaminkan kepada jemaat yang ada di Efesus, siapapun engkau dengan latar belakangmu, siapapun engkau dengan masa lalumu, siapapun engkau dengan masa kinimu, tapi saat masa lalu, latar belakang, masa kini kita bungkus rapi di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuat semuanya itu menjadi sebuah gerakan yang memberikan keselamatan, memberikan damai sejahtera, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mau tanya, nagabi sukun-sukun batanuan yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah kita sudah punya damai sejahtera Tuhan di hati kita hari ini? Kalau tidak, koreksi diri kita, kembali kepada Tuhan. Kalau mulai nanti setelah kebaktian ini di rumah ada yang tidak tersenyum, di rumah ada yang menggerutu, di rumah ada yang holsohan, di rumah ada yang mengeluh, di rumah ada yang uring-uringan, maka katakan, come back to Jesus. Ma, kembali kepada Tuhan. Kalau mamanya nanti marah-marah bilang, Ma, ingat Tuhan. Kalau bapaknya nanti uring-uringan bilang, Pa, ingat Tuhan. Kalau anaknya mulai nanti agak sedikit mengeluh, ingat Tuhan. Maka rumah tangga kita akan penuh dengan damai sejahtera. Semuanya harus di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Maka hidup kita, Paulus mau katakan, siapapun kita, hari ini kita bersama-sama menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Allah Tuhan kami yang hidup, yang kami percaya Engkau adalah Allah yang terus berperkara di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam melihat setiap kasus-kasus yang kami boleh alami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong dan menopang kami hari-hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kalau Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Efesus, biarlah kami juga diingatkan oleh Tuhan hari ini. Kami tidak terlalu bangga tentang apapun status sosial kami di masa lalu kami. Kami juga tidak merasa sangat rendah diri dalam status sosial kami yang tidak dipandang oleh siapapun. Tapi siapapun kami hari-hari ini dalam keberadaan kami, maka kami tidak memandang orang lain lebih rendah dalam berkat Tuhan. Kami tidak memandang orang lain lebih tinggi di dalam berkat Tuhan. Tapi kami hari ini sama di hadapan Tuhan.
saat fokus kami adalah Tuhan, saat hati kami tertuju kepada Tuhan, saat kami hidup di dalam Kristus Yesus, maka siapapun kami hari ini, kami sama di hadapan Tuhan, menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak, apapun musim kehidupan yang sedang kami alami hari ini, segala hal ketakutan yang dipropaganda atau yang dilakukan oleh dunia ini, biarlah kami semuanya boleh mengarahkan hati kami, mengarahkan hidup kami, mengarahkan seluruh jiwa kami Tuhan, untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus meminta kepada Tuhan, karena hanya satu, Yesus Kristus saja tujuan kehidupan kami. Hanya Yesus Kristus saja yang menjadi dasar kehidupan kami. Sehingga siapapun kami di masa lalu kami tidak terlalu mempersoalkan itu. Yang penting hari ini kami adalah umat yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kami hari ini adalah umat yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Kami hari ini adalah umat yang dituntun di dalam Yesus Kristus. Kami hari ini adalah umat yang bergandengan tangan bersama dengan kuasa Yesus itu, dan kami berjalan bersama Yesus. Kami meraih hidup kami bersama dengan Yesus yang memastikan seluruh kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga hari ini ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih menjalani masa isolasi mandiri. Kami berdoa bagi calon Samas Bertasari Hutahayan. Kami berdoa bagi Heri Purba. Kami berdoa bagi Inang Nyonya Jamarsen Purba Boru Sitopu. Kami juga berdoa bagi Inang Situa Teti Lasmauli Boru Purba. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan kurang sehat dalam pemulihan. Situa Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Ferdinand Apoh Saragi, Bintang Neo Silalahi, Inang Anna Ria Borumunte, Nyonya Jaulin Sumbayak Boru Sipahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Hutapea, Bapak John Predi Damani, Inang Holy Lim Boru Purba, Inang Situa Yohana Damera Purba, Situa Emeritus Sabarudin Purba, Situa Emeritus Paulus Saragi, Nyonya Situa Diardo Damani. Bapak yang baik, setiap mereka yang sedang mengalami proses pemulihan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, baik mereka yang sedang menjalani masa isolasi mandiri, Tuhan yang baik, biarlah setiap obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, biarlah setiap terapi dokter dan perawat, biarlah setiap apapun yang mereka jalani pada saat ini Tuhan, lebih lagi kasih sayang dari setiap keluarga yang merawat mereka, biarlah semua itu Bapa menjadi sarana Tuhan untuk memberikan kuasa kesembuhan bagi mereka. Tuhan yang tolong mereka untuk menjalani masa pemulihan ini, sehingga mereka juga memiliki semangat yang luar biasa. Dalam setiap doa-doa kami percaya ada kuasa Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap keluarga yang merawat, biarlah juga Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan, iman yang teguh, bahasa keluarga mereka juga berada di dalam tuntunan Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat setiap pribadi yang bertambah usianya. Demikian juga setiap keluarga yang berulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Kami berdoa yang berulang tahun kelahiran Boy Ricardo Malau, Angelina Gresilia Purba, Marlan Purba Tanjung, Pailomo Sinaga, Jessica Ombun Romaria Damani, Julianta Perawati Purba, Alwinardo Purba. Terima kasih Tuhan buat usia kelahiran mereka yang Tuhan sudah tambahkan. Demikian juga ulang tahun perkawinan Jerina Pitupulu, keluarga Jerina Pitupulu, Inang Doktoranda Rospita Saragi, keluarga Bapak Sardo Tamba, Inang Dewi Melva Malau, keluarga Bapak Rizwan Saragi, Inang Rista Boru Sitopu, Rosita Boru Sitopu, keluarga Bapak Rizdo Saragi Simarmata, Inang Maru Yuni Arizona,
keluarga Bapak Delpin Purba, Inang Noviliana Borus Saragi, keluarga Bapak Situa Haposat Purba, Inang Gracia Valentius, keluarga Bapak Sahma Uhur Saragi, Inang calon Samas Hotma Uhur Purba. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah terus tambahkan di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, dalam usia kelahiran mereka Bapa. Maka setiap harapan mereka juga secara pribadi lepas pribadi, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati, Tuhan yang memastikan semuanya itu berlaku di dalam kehidupan mereka, yaitu janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam hidup mereka. Demikian juga keluarga lepas keluarga yang Tuhan sudah terus boleh berkati dalam berkat-berkat rumah tangga. Biarlah kiranya cinta kasih yang sudah dipupuk senantiasa di dalam kehidupan mereka terus boleh dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Maka kami yakin dan percaya, kami mengaminkan janji-janji Tuhan juga tergenapi dalam kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga. Apapun yang menjadi harapan cita-cita mereka, yang terus mereka boleh doakan, sampaikan di hadapan Tuhan. Kami percaya dan teramat yakin ada Tuhan yang terus mendengarkan setiap doa permohonan mereka. Dan pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, waktu yang terindah, itu akan tergenapi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan, jemaat GKP Cengkareng, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, demikian juga Bapak Inang dan lansia. Biarlah setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tentang apapun masa kehidupan yang sedang kami alami hari ini, Tuhanlah kekuatan kami. Hamba batu gingging nami Tuhan, batar-batar nami, lah menjalani semua kehidupan kami hari lepas hari. Demikian juga setiap program kerja di gereja Tuhan ini, biarlah Tuhan yang memberkati pimpinan harian majelis jemaat, Tuhan juga yang berkati setiap pengurus di tingkat sektor dan di tingkat seksi dan badan. Biarlah semuanya kami bersama-sama bersatu hati untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga Inang Pendeta dan Inang Bipo yang Tuhan utus juga melayani di Resort Cengkareng ini. Biarlah setiap mereka Tuhan pakai, Tuhan beri hikmat bijaksana untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Hidupku hanya ditentukan
Marilah kita bangkit berdiri. Lagu persembahan kita, Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi padamu. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Engkau telah memerintahkan agar semua orang bekerja dan juga menyatakan bahwa orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Kami bersyukur karena hanya dengan berkat-Mu maka pekerjaan kami berhasil. Kami mohon padamu agar berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami dalam panen ini kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, bimbing dan bangkitkanlah semangat kami menjadi warga yang rajin bekerja, setia dan penuh sukacita, selalu berterima kasih kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan hasil pekerjaan ke hadirat-Mu. Terimalah persembahan kami ini demi kemuliaan nama-Mu. Dengarlah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor, biarlah roh-Mu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hundul Makuria saat teduh.
Sebelum kita pulang, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan sampai ayat yang kedua. Kita yang melayani supaya berdiri di depan untuk saling sapa dengan jemaat.